Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini, salam sukacita, bertemu kembali kita untuk melanjutkan pembahasan pelajaran kita yang saat ini sudah masuk pelajaran yang ke-11 dengan judul Melaksanakan Kasih. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga, kita berdoa. Bapa di sorga, kami butuhkan rahmat-Mu, kiranya dicurahkan di tengah-tengah kami, agar kami mampu maknai akan setiap firman yang akan kami terima saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Saudaraku, sebelum kita lanjut, kita akan lihat ayat inti yang melandasi pembahasan kita, yang terdapat dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Luar biasa saudaraku. Inilah yang harus menjadi respons anak-anak Tuhan yang mengaku pengikut-pengikut Yesus. Kita mampu menyerahkan kepada orang lapar apa yang kita ingini. Saudaraku, kita akan coba lihat, kita akan coba gali bersama-sama makna-makna rohani yang perlu dipraktikkan sebagai umat-umat Tuhan. Diceritakan tentang seorang pemimpin orang Yahudi, ini pemimpin ibadah orang Yahudi dan istrinya yang tinggal di Lincoln, Nebraska. Suatu saat mereka mendapatkan telepon teror yang sangat mengganggu mereka. Kemudian mereka coba lacak dan mereka dapati bahwa ternyata telepon itu datang dari seorang pemimpin kelompok yang membenci orang Yahudi di Amerika, yang bernama Ku Klux Klan. Ketika mengetahui identitasnya, mereka sebenarnya dapat saja melaporkan dia ke polisi. Tetapi mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu pendekatan yang tidak biasa. Ketika mereka mengetahui bahwa ternyata juga orang ini timpang, mereka datang ke rumahnya dan kemudian membawa menu ayam lesat untuk makan malam. Benar-benar kaget Ku Klux Klan. Kebenciannya meleleh di hadapan kasih sayang yang dimiliki oleh sepasang suami istri orang Yahudi ini. Saudaraku, ternyata rasa benci bisa ditaklukkan dengan kebaikan. Kita akan coba lihat bagaimana Nabi Yesaya membawa sebuah undangan dari Yesus untuk saya dan saudara. Dia mengundang kita untuk datang ke pelukannya, untuk memuaskan dahaga kita akan keselamatan, untuk berbagi apa yang kita miliki dengan mereka yang memerlukannya, dan menikmati kebersamaan dengan Tuhan atas hari Sabat. Kita akan ringkaskan pelajaran kita dengan beberapa poin penting. Yang pertama, membeli sesuatu tanpa bayar. Yesaya pasal 55 ayat yang pertama. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Saudara, biasanya kita membeli dengan uang atau dengan kartu kredit, cek atau transfer bank. Sekarang pertanyaan, bisakah kita membeli tanpa uang, tanpa kartu kredit, tanpa cek, tanpa transfer bank? Bagaimana bisa? Secara efektif, keselamatan tersedia bagi kita semua sebenarnya secara gratis. Allah tidak menginginkan imbalan apapun, itu semua gratis. Namun kita harus membelinya. Itu tidak sia-sia, tapi tak ternilai harganya. Biayanya tinggi jika kita menginginkannya. Kita harus menghargainya, menginginkannya, dan memintanya. Yesus harus mati untuk saya, oleh karena dia mencintai saya dan saudara. Saudaraku, bagaimana respons kita? Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Akankah kita menyakiti hatinya? Dalam buku Christ Object Lesson, chapter 9, halaman 116 dan 117, Pena Inspirasi berkata, keselamatan adalah pemberian yang cuma-cuma. Namun demikian, ia harus dibeli dan dijual. Dalam pasar di mana pengasihan ilahi yang memimpin, mutiara yang berharga itu digambarkan sebagai dibeli tanpa uang.
di pasar ini semua bisa memperoleh harta sorga. Injil Kristus adalah satu berkat yang bisa diperoleh semua orang. Orang yang termiskin sanggup sama seperti orang yang terkaya membeli keselamatan karena tidak ada jumlah kekayaan dunia yang bisa memperolehnya. Ia diperoleh melalui penurutan dengan sukarela, dengan menyerahkan diri kita kepada Kristus sebagai milik yang dibelinya sendiri. Saudaraku, luar biasa. Yesus sendiri yang membeli kita dengan harganya. Kemudian poin yang kedua, pikiran dan jalan yang tinggi. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, pikiran kita tidak dapat memahami misteri keselamatan ini. Itu hanya dapat dipahami secara rohani. Oleh karena itu, Allah memberi kita pengetahuan yang diperlukan untuk memahaminya. Pengetahuan ini bertumbuh seiring dengan hubungan kita sehari-hari dengan Kristus. Namun, kita tidak akan pernah memahaminya sepenuhnya. Kita akan terus mempelajari rencana penebusan untuk selama-lamanya, bahkan sampai di dunia baru. Saudaraku, tema penebusan adalah tema yang ingin dipelajari para malaikat. Itu akan menjadi pengetahuan dan nyanyian orang-orang yang ditebus sepanjang masa kekekalan yang tiada henti. Apakah tidak layak untuk dipikirkan dan dipelajari dengan cermat sekarang? Ellen G. White, My Life Today, page 360. Tantangannya, apakah kita siap mempelajarinya sekarang untuk penebusan ini? Saudara, poin selanjutnya, teman puasa. Yesaya 58 ayat 5. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Hari pendamaian adalah satu-satunya hari berpuasa yang diperintahkan Allah. Itulah sebabnya disebut waktu puasa. Kemudian orang-orang menambahkan hari puasa harian atau mingguan lainnya. Hal itu tidak diminta oleh Allah dan Dia tidak menyetujuinya. Bangsa Israel mengharapkan Allah untuk berkenan terhadap puasa mereka. Namun Allah menjawab dengan cara yang tidak terduga. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi. Mereka mencoba untuk melembutkan hati Allah dengan perbuatan keagamaan. Mereka datang membeli pengampunan itu. Allah sama sekali tidak meminta itu. Mereka berusaha dengan usaha mereka supaya Allah boleh menerima mereka. Bukankah ini hanya sekedar rutinitas belaka? Adakah di antara kita, saudaraku, yang bertindak seperti ini? Ibadah kita mungkin hanya sekedar lahiriah saja. Praktek-praktek hidup kita tujuannya supaya kita selamat. Kita lupa bahwa keselamatan itu sudah diberikan cuma-cuma untuk kita. Saudara, mari kita respon setiap berkat Tuhan dengan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan saya dan saudara terlebih dahulu. Kemudian saudaraku, poin selanjutnya, pertarungan saat berpuasa. Yesaya 58 ayat yang ke-7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudaraku, hal-hal yang menyenangkan Allah tidak terkait dengan tidak makan untuk berapa waktu. Dia senang ketika kita membagikan apa yang kita miliki dan peduli kepada orang lain. Inilah yang harus menjadi gaya hidup, bukan suatu tindakan satu kali saja. Puasa kita menyenangkan Allah hanya jika kita sudah menunjukkan kasih-Nya kepada orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Dia menuntun kita, memuaskan jiwa kita, dan akan memuatkan saya dan saudara. Yakobus 1:27. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.
Saudara, tatkala kita datang menyangkal diri kita, yang terpenting ialah kita harus datang dengan tak bercacat di hadapan Allah, yaitu menunjukkan perbuatan kasih kepada orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Kemudian poin terakhir itu waktu untuk kita. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudaraku, bagaimanakah jiwa yang menderita, membantu orang lain, dan hari Sabat kita kaitkan? Ketiganya, saudaraku, melibatkan konsentrasi kepada Allah, prioritas kepada Allah, dan pengakuan ketergantungan kita kepada Allah saja. Dengan melakukan ketiga hal ini, kita sedang mengejar kekudusan dengan meniru cara Allah yang merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini juga menunjukkan kebaikan yang rela berkorban dan berhenti bekerja pada hari Sabat. Selain menyenangkan hati Tuhan, memelihara hari Sabat juga akan mendatangkan berkat khusus bagi saya dan saudara, karena adalah perintah Tuhan. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, ada berkat yang luar biasa yang akan kita peroleh. Saudaraku, tantangannya untuk kita, apakah kita sudah menyiapkan waktu yang khusus ini hanya untuk Tuhan saja, atau kita masih menggunakan waktu Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri? Tuhan menantang kita untuk fokus pada hari Sabat, hanya menyembah Dia dan memberikan hidup kita untuk pelayanan. Kemudian di dalam tulisan seri Membina Keluarga jilid 4 halaman 182, pena inspirasi berkata, kesombongan dan ambisi duniawi harus disingkirkan dari hati kita. Dalam segala pekerjaan, prinsip tidak mementingkan diri yang dinyatakan dalam hidup Yesus harus dijalankan. Pada dinding rumah kita, pada lukisan-lukisan, pada perabotan rumah tangga, kita harus membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Pada lemari pakaian kita haruslah terbaca tulisan seakan ditulis oleh tangan Allah, apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian. Di ruang makan, di atas meja makan yang penuh dengan makanan, kita harus melihat goresan supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang lapar. Sudahkah kita terus menunjukkan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan? Lebih lanjut dalam buku The Ministry of Healing, chapter 18, halaman 257, pena inspirasi kemudian melanjutkan, perbuatan kebajikan adalah berkat ganda, menguntungkan si pemberi dan si penerima kebaikan itu. Luar biasa, saudara. Tatkala kita memberi, orang yang kita beri mendapat berkat dan kita juga diberkati. Kesadaran akan perbuatan yang benar adalah salah satu obat terbaik bagi penyakit tubuh dan pikiran. Apabila pikiran senang dan bebas dari perasaan kewajiban yang telah dilakukan dengan baik dan rasa puas karena memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka pengaruh yang menggembirakan dan mengangkat jiwa itu memberi hidup baru kepada manusia seutuhnya. Saat ini kita ditantang untuk melihat dari contoh yang Yesus sudah lakukan. Sudahkah kita menunjukkan kebaikan kepada orang yang membutuhkan pertolongan? Kita sedang memberi dan menerima berkat. Berkat ganda kepada yang memberi dan kepada yang menerima. Masing-masing menerima berkat. Akankah kita menjadi berkat sehingga orang yang menerima berkat juga mampu menjadi berkat bagi orang lain? Tunjukkanlah kebaikan kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan. Dengan demikian, kita akan
boleh menjadi anak-anak surgawi yang siap bagi hari Maranatha. Oh saudaraku, mari kita laksanakan kasih itu. Bukan hanya sekedar teori belaka, tapi kita hidupkan dalam kehidupan nyata. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan menyertai dan memberkati kami, sehingga kami mampu memaknai akan kebenaran firman yang sudah kami terima. Tolonglah kami agar boleh mempraktekkan kasih dalam kehidupan kami. Dengan demikian, banyak umat-umat Tuhan yang butuh pertolongan boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan untuk jaminan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami mampu mempraktekkan kasih dalam kehidupan nyata. Ini doa hamba-Mu, memohon berkat untuk semua umat-umat Tuhan dalam nama Yesus. Amin.